atau ngulang dari pertama? Ngulang lah. Ini bukan awam nih, bahlul murakkab namanya. Ada orang nanya gitu tak paham. Makanya juga kita tidak boleh sok-sok, terutama di Mekah. Ya, di Mekah tidak usah sok-sok. Ada orang sombong ya. Sombong. Sebelum berangkat ke Mekah sombong, naudzubillah. Terkenal sombong, pamannya di Pontianak. Nyampe di Mekah hati-hati. Dibalas oleh Allah. Ente di Mekah nanti ini banyak sesuatu yang bikin kita emosi, yang bikin kita panas. Banyak orang kelahi di Mekah, terutama yang pasangan suami istri. Pasangan suami istri banyak kelahi. Ya, kemarin Mas umroh. Ya, umroh yang beberapa bulan yang lalu sering Mas bawa jamaah umroh yang suami istri rata-rata kelahi di Mekah. Bahkan ada yang bertumbuk jadi bertinju-tinju sampai kena mandi lerai. Ada yang tak nyapa. Jadi selama dia ada di Mekah seminggu tu 9 hari ndak nyapa. Jadi dia ndak mau makan dengan bini, tak mau jalan dengan bininya. Ya, ada yang kelahi depan kawan ramai-ramai sampai kawan dengar maki-maki ada. Kenapa? Oleh Allah ditampakkan pekerjaan dia di dunia, di Pontianak. Begitu pula orang sombong, hati-hati. Kalau ente di sini sombong, Jawa sok, hati-hati. Kena Allah ditampakkan sana baru terasa. Bagaimana Allah tampakkan? Banyak. Bisa jadi tiba-tiba ente jalan tak ada sana tempeleng kena orang. Ada orang gitu ya, tempeleng kena orang. Atau ente yang sok jago, tiba-tiba ente sana ketemu ada orang tinggi besar, lebih besar dari ente, diangkat gini. Yang sok-sok jago diangkat gini. Ente pendek gini-gini ya. Udah diangkat ditiup, jatuh. Nah, tidak boleh sok-sok. Ada seorang ulama, terkenal alim, sangat alim. Dia dari luar negeri, bukan penduduk Mekah, penduduk dari negeri Arab lain. Dia alim, sangat alim. Cuma dia belum pernah ke Mekah, belum pernah haji. Suatu hari dia haji ke Mekah, pertama kali dia haji ke Mekah. Ketika nyampe di kota Mekah belum mulai tawaf, kena ulama Mekah bilang gini, ulama Mekah, Pak Kiai ini kan tidak pernah ke sini. Memang ana tahu Pak Kiai itu alim, masya Allah. Cuma Pak Kiai kan tak pernah ke sini. Bukan apa, takut salah Pak Kiai nanti ibadahnya. Ini ada santriana nih, santriana biasa haji umroh, biar bawa Pak Kiai bangawan kan. Oh, enggak usah, kata dia. Biar anak bisa, kata dia. Itu kan ada dalam kitab semua, tenang ya. Akhirnya diamlah kiai satu nih, yang kiai yang orang Mekah asli diam ya. Akhirnya kena kiai yang orang Mekah asli nih diikuti ke dalam masjid. Kiai yang dari kota lain ini mau tawaf. Ketika masuk Masjidil Haram di Mekah, dia masuk masjid langsung sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, Allahu Akbar. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditanya kena kiai yang penduduk asli Mekah, mohon maaf Pak Kiai, kenapa tadi Kiai sholat sunnah tahiyatul masjid? Iya, dia kan masjid. Loh, mohon maaf Kiai, khusus Masjidil Haram, kalau kita masuk bukan sunnah sholat tahiyatul masjid, sunnahnya itu tawaf. Kalau masjid lain selain masjid di Mekah, Masjid Nabawi, Masjid Mujahidin, Masjid Keraton, Masjid Al-Khairat, kalau kita masuk sunnahnya sholat apa? Tahiyatul masjid. Tapi khusus Masjidil Haram di Mekah, kita masuk masjid, sunnahnya bukan tahiyatul masjid. Yang pertama sunnahnya yaitu tawaf. Kalau tidak bisa tawaf baru tahiyatul masjid. Sedangkan kiai ini kan asalnya dia mau tawaf, tapi sebelum tawaf dia terus sholat tahiyatul masjid. Berarti salah. Ya, sebenarnya apa? Sunnahnya tawaf dulu, tawaf. Akhirnya apa kata kiai yang dari luar negeri bilang, aduh ya astagfirullahaladzim, baca istighfar, astagfirullahaladzim, ini gara-gara aku sombong. Panggil santri ente, biar dia yang antar anak. Tidak boleh sombong. Mak punya guru ya, punya guru dulu ketika di pondok, dia suka nempeleng. Nempeleng. Jadi tebak gitu ya. Santri tak ada salah, tebak. Kalau ditempeleng, masya Allah ente, kayak ada burung pipit di atas, gitu ya. Lalu dia berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, ya, enggak ada apa-apa, tiba-tiba ini dia cerita nih. Tepat ada orang tempeleng. Mana tak ada orang. Jalan tepat ada orang tempeleng lagi. Ini. Di Mekah dibalas. Ya. Mas tak pernah. Mas tak pernah tempeleng orang. Tak pernah. Mas pernah tempeleng? Tak pernah. Ya. Pancasila, ada berapa Pancasila? Nanti.
Kenapa nanti dibalas nanti di Mekah kalau tidak balik? Tak boleh. Makan dia ya. Kata budak, kata santri, tak takis. Oh, mau dapat takis tak kena. Ya. Dan banyak sekali oleh Allah ditampakkan di Mekah. Ya makanya tidak boleh sombong. Bukan cuma di Mekah, di mana saja tidak boleh sombong. Nabi Muhammad SAW bersabda begini, Ana sayyidul anbiya wala fahar, kata Nabi. Aku ni ketua pemimpin para nabi wala fahar, tapi aku tak sombong, kata Nabi. Tak sombong aku. Aku dijamin pasti masuk surga. Aku bisa memasukkan orang ke dalam surga berapa saja jumlahnya, kata Nabi. Wala fahar, tapi aku tak sombong. Nah, sedangkan kita, apa yang nak kita sombongkan? Bisa, ente, siapa yang menjamin ente masuk surga? Siapa yang jamin? Sombong, sombong dengan kegantengan. Lebih ganteng mana ente dengan orang Arab? Orang Arab asli sana, hidung ente segini, tak disombongkan. Iya di sini ente merasa paling ganteng di Pontianak. Nyampe di Arab hidung ente tak nyampe seperempat hidung orang Arab. Nah, sombong. Apa yang nak sombongkan? Kekayaan ente. Baru punya mobil Avanza bergaya. Ente tahu di Mekah tuh mobil Alphard harga 1 miliar jadi taksi. Avanza ente yang bapak ente pakai bergaya-gaya tuh, itu untuk angkut kambing di Mekah. Bergaya. Masih terkejut ketika di Mekah, kan di Mekah tuh ada Grab, Gokar. Ketika memesan mobil Gokar, ya mau ke pasar tuh, mau ke, cit, masya Allah, mobil apa? Mobil Velfire yang harga 1,5 miliar. Benar lah kata Mah nih. Sampai tak percaya Mas kan? Ngomong Arab ke dia kan, hadis sayara Grab, Grab, masya Allah. Cuma 10 rial, sekitar 40.000 ya. Yang mana di sini nyewa mobil Velfire tuh satu hari bisa 5 juta nyewa. Di sana jadikan Grab, taksi. Di sini baru punya Avanza, tak nyapu lewat. Beli second bergaya. Apa yang ente sombongkan? Oh, ente sombong mentang-mentang pejabat, baru jadi anggota dewan, baru gaji 20 juta. Oh, sombong, naudzubillah. Nyampe di Arab jangankan pejabatnya, orang yang punya toko di pinggir Masjidil Haram tuh, itu tahu mobilnya itu Velfire, Alphard, miliuner. Baru punya toko kecil, apa kayak pegawainya? Baru jadi pegawai pejabat sini gaji 20 juta, anggota dewan gaji 30 juta. So, di sana ente tahu gaji pegawai negeri sana 100 juta. Itu yang kelas 3. Yang kelas 3. Pengangguran di Mekah, yang nganggur tuh digaji 1.000 rial 4 juta, nganggur. Paham? Terus yang jaga toko, cek jaga supermarket, Garuda Mitra, Anda, mana udah pengalaman, udah bertanya masanya, gaji ente berapa orang Arab? Kalau di Indonesia sekitar 30 juta. 30 juta. Kerja GM tuh Mitra Anda. Baru gak kerja di Mitra Anda gaji 3 juta bergayoso. Banyak kan yang sok-sok tuh kan? Oh, budak-budak cantik-cantik bergayo. Nanya, mana tempat sana kue? Tahu sana tahu. Oh, gaji 3 juta. Jadi yang nak disokkan apa ente? Jabatan dibandingkan orang Arab. Hidung tak usah lah, tak masuk kamus. Hidung ente. Nah, mobil. Apa ya kekayaan ente? Mau disokkan apa yang nak disokkan? Paham? Jadi kata Nabi, ana sayyidul anbiya wala fahar. Aku ni pemimpin para nabi wala fahar, tapi aku tak sombong. Apa kata Allah? Ya. Tidak akan masuk surga man fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibir. Ya. Kata Nabi Muhammad bersabda, Nabi bilang gitu. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqal dzarrah minal kibir, al hadis akamakal, kata Nabi. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Biji sawi kecil kayak tai hidung ente itu. Tahu tai hidung? Yang biasa dikorek-korek lalu dipegang-pegang, dibuang, tak ada dibuang-buang. Sayang ente. Diambil agak digini-gini kan itu. Kadang-kadang biku ente gini-gini kan. Bau. 20 kali bau. Udah tahu bau dicium-cium. Ya.
Jadi biji sawi, kata Nabi Muhammad, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa ada rasa sombong, walaupun sebesar biji sawi. Walaupun sombong sedikit, nggak akan masuk surga. Bahkan kata Nabi apa? Berkata Nabi, boleh sombong dibalas dengan sombong. Tapi bukan niat kita sombong. Niatnya apa? Untuk menjatuhkan orang tersebut, agar orang tersebut insaf, tidak sombong lagi. Boleh. Jadi boleh ente sombong balas sombong, agar orang tersebut sadar insaf, agar tidak sombong lagi. Contoh nih, ada orang pakai motor baru lewat depan gang ente tengah ngumpul dengan kawan ramai ini, tak ada permisi, ya tak ada assalamualaikum, tak nyapu, gini gayung. Baru motor apa? NMAX, begaya. Ente keluarkan motor ente, motor yang mahal tuh, motor yang besar sekali, apa tuh? Harley yang harga 2 miliar setengah. Ya, ada alumni sini, Haji Rudi itu punya Harley, harganya 2 miliar setengah. Yang asli, bukan Harley-Harleyan. Banyak di Jalan Pontianak tuh Harley-Harleyan, dimodif kayak Harley. Paling harganya 20 juta. Yang asli dari luar negeri 2 miliar setengah. Jadi yang baru punya NMAX begaya gini, ente pakai Harley jauh sekali. Ketika dilewat gini, ente gini. Kalau perlu ente berdiri. Biar dia terkejut. Jadi boleh sombong dibalas sombong. Bukan niat kita sombong, niat apa? Untuk menyadarkan dia agar dia tidak sombong lagi. Begitu. Nanti makanya buang, terutama nanti di Mekah, jangan ada sedikit pun sifat sombong dalam hati kita. Jadi kembali lagi, di antara syarat tawaf harus suci dari hadas besar, hadas kecil, harus punya wudu. Yang hadas besar harus mandi besar, baru boleh melakukan tawaf. Terus, wa minan najasati, harus suci dari najis. Ya, orang tawaf harus suci dari najis. Jadi andaikan bajunya ada najis, tidak boleh dia tawaf. Makanya kawan ketika sholat di Masjidil Haram, kebetulan sholatnya di luar, terlambat nih dia nih. Dulu ketika Mas Haji pertama tahun 2008, ketika mondok di Yaman dengan Habib Toha, Mas Haji Habib Toha Al-Jufri. Jadi ini kawan Mas nih, ya sholat terlambat, ya sholat duhur kalau tak salah ya, masih kurang 1 rakaat, baru dapat 3 rakaat. Ketika tasyahud tahiyatul, kawan Mas sebelah nih tasyahud gini, kan banyak burung itu kan terbang, ribuan burung merpati itu banyak burungnya, dan warnanya sama. Warnanya burung di Bekas semuanya sama, warnanya abu-abu. Ya ada bilang itu burung dari keturunan burung dulu yang ente pernah dengar enggak? Ketika Nabi masuk di Jabal Sur, yang Nabi mau dibunuh, lalu ada burung merpati berteluk, lalu ada sarang laba-laba yang menyelamatkan Nabi, kan ada burung kan berteluk, burung merpati. Ini burung ini keturunan dari burung zaman dulu, warnanya abu-abu, semuanya abu-abu. Ya, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu burung abu-abu. Jadi kan burung kalau kita sholat jalan banyak terbang-terbang. Jadi ketika gini at-tahiyatul gini, pas tai burung cetut, kata dia, pas di sini nih, di jarinya nih. Langsung dia bilang, ya opo tok batal kita, kata dia. Orang Jawa dia, kalau kan mah ngomong Jawa terus. Opo kita batal iki, ya opo manu iki, mancut kata dia. Itu Mas sholat di sebelah lagi, tahan lah biar tak batal ya. Kalau kita ketahuan, yang penting tidak ada suara tak batal, tapi kalau keluar suara batal. Kalau kita ketawa tengah sholat batal. Kalau gini tidak batal. Itu mata. Aduh, akhirnya dia keluar laut, sholat lagi batal. Begitu pula tawaf. Ya ada orang tawaf depan Mas, ketika dia tawaf, ada tai burung kena ke baju, batal, keluar, ganti baju ihram baru, nggak sah. Karena syarat tawaf harus suci dari najis. Kalau kena najis tak boleh, paham? Terus, halas.